Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa dalam acara UG Talk eksklusif Ibu Kota Negara tentang tema tradisi dan modernisasi. Bersama saya Pancawati Dewi. Dan saya Razik Hasan dari studio UGTV di Depok. Saat ini kami ditemani oleh dua narasumber ya, yang luar biasa ini. Narasumber pertama adalah Bapak Wahyullah Bandung, ST MSI IAI. Beliau adalah Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan narasumber yang kedua adalah Profesor Antariksa. Beliau sebagai Guru Besar Arsitektur di Universitas Brawijaya. Baik, kita akan coba menyapa dulu ya kedua narasumber kita. Pak Wahyu yang sekarang sedang berada di Kalimantan Timur, apa kabar Pak Wahyu? Kabar baik, Bu Panca. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada acara ini. Dan Prof. Antariksa yang berada di Malang, apa kabar Prof? Kabar baik Bu Panca dan Pak Razik, selamat siang. Selamat siang. Ya, baik. Pemirsa, sebelum kita mulai pada acara ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video yang sudah disiapkan oleh tim UGTV. Silakan untuk videonya. Baiklah, pemirsa UGTV dimanapun berada, khususnya acara UG Talk eksklusif terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Nah, barusan sama-sama kita saksikan beberapa tayangan terkait kondisi kondisi calon lokasi Ibu Kota Nusantara. Kita dapat melihat ada banyak aspek terkait dengan lokasi, ini terutama kaitannya dengan aspek tradisi dan budaya.
Nah, sesuai dengan topik kita hari ini terkait dengan IKN ini dengan tema tradisi dan modernisme. Nah, di sini akan bisa kita lihat bagaimana kira-kira IKN ke depan. Di sini tentunya ada satu semacam intervensi kegiatan nanti ketika IKN masuk ke dalam wilayah yang tadi seperti digambarkan di video tayangan itu, ada beberapa tradisi yang melekat ke dalam kehidupan masyarakat atau dalam konteks sosial budaya yang nanti juga akan terkait dengan arsitektur. Nah, untuk itu saya minta tanggapan dari Pak Wahyula ini selaku Ketua Ikatan Arsitek Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kondisi lokasi di Kalimantan Timur. Bisa sedikit diberi gambaran, Pak, terkait dengan sosial budaya masyarakat di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Rasik, Bu Panca. Barangkali untuk mengantar tentang kondisi sosial budaya dan arsitektur di Kalimantan Timur, khususnya di 3 atau 4 wilayah ya yang menjadi koridor dari calon lokasi ibu kota negara. Yang pertama, Penajam sendiri ibu kota lokasi utama dari kota provinsi dulu adalah bagian dari kota Balikpapan. Kalau 10 tahun yang lalu Penajam itu adalah bagian kecamatan dari kota Balikpapan. Nah, kemudian dalam perjalanan kemudian Penajam menjadi kabupaten sendiri dan akhirnya pada saat penentuan ibu kota negara kami berasumsi bahwa kota Balikpapan dan kota Samarinda serta Kabupaten Kutai Kartanegara adalah teras depan dari ibu kota negara nanti. Jadi wajah ibu kota negara sebelum masuk ke lokasi yang ada tersebut adalah wajah teras depannya itu ada di 2 kota besar di Kalimantan Timur yaitu Samarinda dan Balikpapan. 2 kota yang sebenarnya secara historis itu memiliki sejarah tentang bagaimana industri migas dan pertambangan begitu menggerakkan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini juga berdampak kepada tadi karena saya kebetulan adalah arsitek, bagaimana perkembangan arsitektur di wilayah Kalimantan Timur itu sangat tergantung kepada bagaimana perkembangan atau intervensi industri migas dan batubara. Barangkali itu pengantar dari saya dulu sebelum kemudian nanti kita membahasnya lebih jauh, Pak Rasik. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Jadi itu sekilas tanggapan Pak Wahyula selaku putra daerah, putra daerah yang tentunya banyak memahami terkait dengan kondisi Kalimantan Timur. Nah, mungkin di sisi lain, saya nanti minta tanggapan Prof. Antariksa. Nah, bagaimanapun satu intervensi kegiatan ke dalam satu wilayah baru itu pasti ada satu semacam tukar menukar atau tawar-menawar antara kondisi existing dengan perkembangan ke depan. Nah, terkait dengan kondisi lokasi IKN seperti yang tadi sedikit dalam tayangan yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail nanti khusus di segmen ketiga. Nah, kira-kira bagaimana Prof. Antar melihat kondisi Kalimantan Timur yang penuh keragaman budaya dan nanti ada kaitan dengan kegiatan intervensi kegiatan IKN yang akan masuk di dalam wilayah Kalimantan Timur ini. Apakah memang ini satu hal yang niscaya, artinya bahwa bagaimanapun perkembangan itu selalu ada dan kita tidak bisa menolak perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin bisa sedikit diberi gambaran, Prof. Baik, terima kasih Pak Rasik. Jadi berbeda dan sepintas dari video tadi kan alamnya masih terbuka luas sekali, hijau dan sebagainya. Yang penting adalah membangun, tetapi mensejahterakan lingkungan sekitar. Ya, itu yang menjadi poin pentingnya adalah membangun bangunan baru silakan, membangun sebuah kawasan baru silakan, menata bangunan kawasan yang baru silakan, tetapi yang penting adalah mensejahterakan lingkungan sekitar.
Nah, kalau bahasa Jawanya itu migunani tumrap pinglian, jadi harus memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang menjadi poin pertama. Yang kedua, bagaimana caranya budaya yang ada di sekitar, karena begini, ini kawasan-kawasan hijau baru yang mungkin dia punya kultur yang berbeda dengan tempat lain, tetapi pengaktivitas kultur itu tidak di tempat itu. Ya, jadi ada aktivitas dari tarian dan sebagainya kan tidak di IKN-nya sendiri, dia menjadi bagian yang di lingkungan luarnya. Nah, ini yang penting juga bagaimana ini bisa dipertahankan. Ya, jadi peradabannya bisa berjalan ke depan sesuai dengan tuntutan waktu dan zaman, tetapi kultur masyarakat setempat yang ada di luar itu bisa dipertahankan. Dan yang berikutnya adalah membangun tidak merusak lingkungan tadi. Ya. Karena begini, yang menjadi poin penting adalah apakah nanti aktivitas kegiatan dan fisiknya itu akan mengambil apa yang ada di wilayah ibu kota negara, atau kita bisa mengambil dari luar. Perlu diingat ya, ini ibu kota negara yang mewadahi dari ujung Sumatera Aceh sana sampai ujung sebelah barat ya, itu di Papua sana. Nah, apakah nanti, bukan aktivitasnya ya, apakah nanti fisiknya dan bagian-bagian dari penataan ruangnya itu akan mewakili yang saya sebut tadi, atau kita akan mengambil yang ada di sana. Ini yang perlu harusnya dipikirkan nanti. Ini tanggung jawabnya arsitek ya. Jadi bukan semata-mata kita bicara mengenai aktivitas kegiatannya, itu pasti akan berjalan, pasti. Tetapi tadi saya katakan yang pertama membangun tetapi mensejahterakan masyarakat lingkungan sekitar, membangun tetapi budaya masyarakat sekitar masih bisa bertahan. Saya rasa itu bisa berdampingan, ya. Saya rasa itu bisa berdampingan. Karena aktivitasnya juga berbeda kan, ada aktivitas yang di IKN dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Yang penting adalah sosial ekonominya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Nasir. Baik Prof. Jadi saya kira betul sekali ya Prof ya. Jadi memang gini, ketika satu intervensi kegiatan masuk dalam satu kawasan baru, itu pasti ada interaksi yang tentunya harapannya adalah seperti kata kunci dari Prof. Antariksa tadi, bahwa yang penting bagaimana lingkungan itu bisa mensejahterakan masyarakatnya dan tentunya tidak merusak lingkungan. Nah, ini memang terkait dengan sesuai dengan tema kita hari ini adalah tradisi dan modernisme. Ini semacam ada konfrontasi atau ada satu tawar menawar tadi. Nah, memang di dalam di beberapa diskusi terkait dengan IKN ini, kita menamakan IKN sebagai ibu kota dengan nama Nusantara, Prof. Dan Pak Wahyula, gitu ya. Nama Nusantara artinya di sini bahwa IKN ini diarahkan untuk menjadi semacam kalau bahasanya Pak Jokowi itu ingin menunjukkan Indonesia sebagai negara modern yang tentu juga tidak melepaskan aspek tradisi yang ada, gitu. Karena bagaimanapun tradisi itu adalah satu kekuatan penting yang dimiliki oleh Indonesia dengan keragaman budayanya yang juga akan terwakili di dalam arsitektur. Tapi di sisi lain juga harus menerima dengan perkembangan zaman yang sudah sangat pesat seperti itu. Nah, mungkin dengan ini tadi juga Prof. Antariksa menyampaikan bahwa ini ketika IKN ini dinamakan Nusantara, tentu ada aspek-aspek tradisi di selain Kalimantan, gitu. Jadi apakah nanti dari suku-suku lain atau dari arsitektur di seluruh Nusantara ini masuk di dalam karakteristik yang akan dikembangkan di dalam kawasan IKN. Nah, mungkin ini nanti ke Pak Wahyula kembali nih terkait dengan bahwa IKN ini sudah ditetapkan dengan nama Nusantara ini, Pak. Bagaimana nanti arsitek khususnya Kalimantan Timur yang akan menjadi semacam koordinator di dalam kegiatan IKN ini menyikapi atau menghadapi penamaan Nusantara di tengah-tengah kawasan di daerah Kalimantan Timur ini. Bagaimana, Prof? Jadi Pak Wahyu? Baik, Mas Rasid. Sebenarnya secara secara
mental kami di Kalimantan Timur sudah siap untuk menjadi bagian dari pembangunan dan perencanaan pembangunan ibu kota Nusantara ya, yang kemarin dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Nah, tetapi yang menjadi concern kami sebenarnya tadi menyambung yang disampaikan Prof. Antariksa bahwa bagaimana pembangunan IKN itu bisa mensejahterakan masyarakat dan lingkungan, ya, menjaga keseimbangan lingkungan. Yang saya sampaikan di awal juga bahwa secara histori sebenarnya wilayah Kalimantan Timur itu adalah wilayah yang sejak dahulu itu bisa menerima intervensi kegiatan yang berskala besar. Kalau diingat bahwa bagian dari Balikpapan itu adalah salah satu kota yang menjadi tempat logistik untuk Perang Dunia Kedua pada saat Sekutu menghadapi Jepang. Jadi Balikpapan dan Tarakan itu adalah tempat kegiatan secara internasional yang menerima begitu banyak pendatang di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan Samarinda di abad ke-18 hingga ke-19 ini banyak berinteraksi dengan tambang batu bara, banyak aktivitas batu bara yang secara masif itu menerima banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berskala besar. Kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Mas Rasik tentang intervensi kegiatannya, karena di dalam perencanaan IKN ini tentu akan berlangsung lama dengan biaya yang sangat besar. Itu dari saya, Mas Rasik. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sedikit Pak Wahyu, mungkin saya ingin bertanya, menurut Pak Wahyu sebagai putra daerah, katakan seperti itu, yang paling paham lah atau yang lebih paham tentang kondisi di sana. Tadi di gambaran video sudah dijelaskan keanekaragaman budayanya dengan tari-tarian, kemudian alamnya dan lain sebagainya. Kira-kira bisa nggak lebih dijelaskan tradisi yang sangat dominan, penting, yang itu adalah mencirikan Kalimantan Timur gitu ya. Kira-kira tradisi apa yang mungkin harapannya juga dari Pak Wahyu dan teman-teman yang ada di Kaltim itu nanti akan dilanggengkan gitu di IKN ini? Ya. Kalau memperhatikan video tadi itu adalah kegiatan yang berlangsung di tepi air ya. Jadi kalau diperhatikan dengan baik, semua kegiatan yang berada apalagi dekat dengan sungai, dekat dengan tepian pantai, itu menjadi bagian penting dari pembangunan di Kalimantan Timur. Jadi sebagai wilayah maritim, sejak dahulu sebenarnya Kalimantan Timur menjadi daerah yang strategis untuk perdagangan dan pengembangan logistik ya, terutama ya, karena berada di wilayah yang strategis dari baik tepi laut maupun tepi Sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu ada 920 km, sangat panjang dari hulu ke hilir, dan menjadi wilayah yang menjadi wilayah pertama yang berkembang dari kerajaan Hindu Kutai Mulawarman. Dan harapan kami tentunya kebudayaan tepi air itu akan menjadi kekayaan untuk perencanaan dan pengembangan ibu kota negara. Dan memang pada saat hasil sayembara pradesain untuk kawasan, salah satu yang menjadi kekuatan dari pemenang sayembara tersebut adalah bagaimana ibu kota negara itu bisa berdampingan dengan mangrove di kawasan ibu kota negara di Penajam, yang memang secara lingkungan itu masih banyak terdapat di wilayah tersebut. Jadi menyambung bahasa Prof. Antar tadi bahwa keseimbangan lingkungan iya, hasil sayembara juga yang menyatakan bahwa salah satu konsep dari ibu kota negara adalah selain resilience juga sustainable, itu menjadi
titik dasar dari kami di daerah bahwa lingkungan ke depan itu menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan ibu kota negara nanti. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu. Semakin lebih jelas gitu ya. Jadi memang sekarang kita sedang juga diingatkan lagi bahwa di Indonesia ini kita lebih luas airnya, sebenarnya kita juga negara kepulauan. Tentunya arsitektur yang berkenaan dengan air itu menjadi juga harusnya menjadi sebuah perhatian tidak hanya yang di daratan, perhatian yang juga harusnya mulai sekarang arsitek-arsitek kita juga sudah berpikir ke arah sana. Sedikit Prof Antar, kalau tadi disampaikan tentang memuliakan, mensejahterakan manusia, ini memang sebuah kata-kata yang indah. Tapi kira-kira gambarannya bagaimana sih sebenarnya Prof? Itu caranya memuliakan manusia dan lingkungan sekitarnya. Sedikit aja Prof, karena waktunya. Oke, terima kasih Bu Anca. Jadi begini, ada bagian penting di dalam, kalau saya bicara pelestarian itu kan bangunan lama ya dipertahankan, tetapi lingkungannya itu kehidupannya harus lebih baik daripada sebelumnya. Itu kalau dalam bahasa pelestarian. Kalau tidak, berarti gagal pelestarian. Ini sama, kita membangun satu bangunan baru, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar lingkungannya harus lebih baik daripada sebelumnya. Apakah ekonominya, apakah sarana prasarana dan sebagainya, sehingga dia bisa ikut menikmati, tidak mematikan tradisi budayanya, tidak mematikan kehidupan sosial budayanya dan sebagainya. Itu yang menjadi poin penting. Jadi silakan dibangun, tetapi kehidupan, kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya yang ada di tempat itu ataupun yang sedikit berjauhan dari tempat ikut bisa menikmati pembangunan tadi. Apa sumbangsihnya dari pembangunan tadi ke masyarakat setempat? Apakah membuatkan satu sarana fasilitas kesehatan, sekolah dan sebagainya, atau membuatkan sarana prasarana jalan dan sebagainya, sehingga mereka juga ikut menikmati kehidupan yang sama dengan kita. Seperti halnya melestarikan kan begitu, bangunannya dipertahankan, tradisinya mereka juga bertahan, tapi kehidupan sama dengan kita. Kadang-kadang kita nggak fair ya, meminta mereka untuk bertahan pada bangunan-bangunan lama, tetapi kita sendiri tidak hidup di tempat itu. Nah, itu kan juga nggak fair. Nah, itulah jadi pemikiran, sehingga apapun harus membantu mensejahterakan kehidupan lingkungan masyarakat sekitar dalam bentuk apapun, fisik maupun yang non-fisik. Itu Mbak Panca. Terima kasih. Ya, kata kuncinya seharusnya lebih baik ya Prof ya. Apapun pembangunan, memang kita tidak bisa menolak perubahan zaman, kita tidak bisa menolak bertambahnya jumlah manusia, gitu, katakan seperti itu. Baik, pemirsa YGTV, demikian segmen pertama kita dan kita akan rehat sejenak untuk kembali lagi nanti pada segmen kedua dengan narasumber yang pertama Pak Wahyulah Bandung. Baik, silakan. Pemirsa YGTV, kita kembali pada acara YG Talk IKN setiap hari Senin. Dan seri ke-8 ini kita mengangkat tema tentang tradisi dan modernisasi. Sebelum kami mempersilahkan narasumber untuk berbicara, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau secara singkat. Nama Wahyulah Bandung STMSI IAI. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2002. Dan menyelesaikan pendidikan di program magister di program studi manajemen perkotaan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020. Beliau sangat aktif sekali pada berbagai organisasi dan saya hanya membacakan di antaranya adalah sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Balikpapan, Ketua Badan Advokasi dan Mediasi Inkido Kalimantan Timur, Wakil Ketua atau Ahli Arsitektur Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Balikpapan dan juga Ketua IAI Provinsi Kalimantan Timur. Baik, Pak Wahyu, kami persilakan untuk menyampaikan materinya.
pemirsa IGTV, saya akan bercerita tentang arsitektur Kalimantan Timur, mungkin tidak secara detail, tetapi ingin memberikan gambaran bagaimana kondisi existing dari arsitektur di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur ini kira-kira luasnya seluas Pulau Jawa, jadi satu provinsi yang luasnya sama dengan luas Pulau Jawa. Jadi kalau kita dari ujung utara dari ujung utara Kalimantan Timur itu di Berau, bisa jaraknya sama dengan kalau berangkat dari Balikpapan ke Surabaya. Itu gambarannya betapa luasnya Pulau Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur ini. Di sisi lain jumlah penduduknya sangat kecil ya dibandingkan Pulau Jawa, jadi berdampak kepada sebenarnya keterwakilan upaya dari legislasi untuk mendapatkan anggaran yang besar ke pemerintah ke wilayah Kalimantan Timur. Kenapa itu jadi penting? Karena infrastruktur tadi adalah jawaban untuk perkembangan sebuah kawasan. Jadi sekian lama Kalimantan Timur memberikan sumbangan sumbangan kepada negara, tetapi kemudian feedbacknya tidak terlalu besar. Nah, kemudian setiap tahun kabupaten kota di Kalimantan Timur itu menjadi kabupaten terkaya. Di tahun 2021 menurut data dari BPS ada 2 kota yang menjadi kota yang besar, kota yang terkaya. Yang satu adalah di Kutai Timur, kemudian yang kedua adalah di Kota Bontang. Tetapi 2 kota ini adalah kota yang sangat tergantung dengan 2 industri batu bara dan industri LNG atau PKT dari pupuk Kalimantan Timur. Kemudian Kaltim sendiri dalam sejarah berabad-abad sebenarnya memiliki cerita panjang tentang sumber daya alam yang melimpah yang tidak pernah habis, gitu. Mulai dari kayu, lalu kemudian minyak dan gas. Minyak gas habis, kemudian ada batu bara habis, lalu ada kelapa sawit. Nah, nanti mungkin setelah sawit ini intervensi kegiatan itu akan beralih kepada pembangunan ibu kota negara. Lanjut. Sedikit memberikan gambaran bagaimana sejarah perkembangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Dan sangat terkait dengan Sungai Mahakam yang panjangnya 920 km yang menjadi urat nadi peradaban Kalimantan Timur. Peradaban pertama itu dimulai, yang tercatat dan ada buktinya adalah di Kutai Martadipura, itu adalah kerajaan Hindu di 400 Masehi. Lalu kemudian ada kerajaan Kutai Kartanegara, ini lanjutan dari kerajaan Kutai Martadipura di tahun 1300 Masehi. Dan di bagian utara kalau ke arah Tarakan, ke arah Bulungan, ke arah Berau, itu ada kerajaan di sana, itu berdiri di tahun 1377 Masehi. Lalu ada kerajaan Pasir di bagian selatan. Ini kerajaan Pasir inilah yang sangat dekat dengan lokasi ibu kota negara kita nanti. Itu berada di Kabupaten Pasir, dan kerajaan Pasir ini menjadi bagian dari kerajaan Banjar dan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu ya di tahun 1516 Masehi. Lanjut. Nah, ini ada gambaran Istana Sultan Kutai di tahun 1905, lalu direnovasi dan menjadi seperti di tahun 1930, tetapi dalam perjalanan Istana Sultan Kutai ini akhirnya dirobohkan. Jadi dirobohkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu karena ada keinginan untuk mengganti. Nanti akan di slide berikutnya akan terlihat bahwa setelah budaya istana yang berasal dari ulin tiba-tiba harus diganti dengan di tahun 1935. Nah, tetapi sebenarnya ada upaya dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat istana baru Sultan Kutai, tapi sayangnya memang itu meninggalkan local wisdom-nya, yaitu
bangunan di Kalimantan Timur itu ada dua cirinya yang sebenarnya yang paling utama. Yang pertama adalah semua bahan utamanya itu terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin itu adalah kayu kelas 1 dan atapnya juga dari ulin, sebenarnya kayu ulin. Namanya sirap kalau di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, semua bangunan yang ada di dalam peradaban kerajaan di Kalimantan Timur itu dibangun di tepi sungai. Lanjut. Nah, ini adalah istana Pasir Sadurengas. Dibangun kerajaan ini berdiri di 1516 sampai 1906. Ini berada di perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan dan sangat dekat dengan lokasi ibu kota negara, dan banyak penduduk aslinya itu berasal dari kerajaan Pasir Sadurengas ini. Ada kesamaan juga dengan kerajaan Berau. Ini jauh Pak di utara Kalimantan Timur. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa kerajaan Berau ini dekat dengan perbatasan Malaysia. Jadi ada dua kerajaan Berau yang akhirnya terpecah, kerajaan Gunung Tabur dan kerajaan Sambaliung. Rumah-rumahnya relatif sama, bahannya dari kayu ulin, kemudian dibuat semi panggung juga. Lalu kemudian lokasi istananya itu berada di tepi sungai. Jadi peradaban itu memang dimulai dari tepi sungai. Lanjut. Nah, salah satu yang menjadi ciri setelah kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur itu dipengaruhi oleh budaya Melayu adalah masjid yang sepintas mirip dengan masjid-masjid di Demak ya. Ada Masjid Siratal Mustaqim di Samarinda, itu tahunnya 1881. Juga ada Masjid Sultan Kutai di Tenggarong, itu di 1850. Ini serupa juga, dari bahannya juga dari kayu ulin, atapnya dari sirap, kemudian sangat dominan dengan bentuk-bentuk segitiga yang banyak kita temui di arsitektur masjid di Pulau Jawa. Lanjut. Nah, ini yang penting saya sampaikan, bahwa perkembangan peradaban di Kalimantan Timur itu sangat erat dengan industri pertambangan batubara dan industri minyak dan gas. Ketika pemerintah Belanda mendapatkan konsesi untuk menambang batubara dan mengeksplorasi minyak di Kutai, maka Ratu Belanda pada saat itu memberikan hadiah kepada Sultan Kutai berupa istana yang sangat khas ya, dan ini didesain dengan sangat baik oleh arsitek Louis Joseph Marie Estergi. Ini karyanya banyak di Surabaya juga, dan pada saat itu, kalau hari ini kita ada sayembara, pada saat itu juga pemerintah kolonial Belanda itu mengadakan sayembara dengan mengadu dua arsitek, ada arsitek Henry Estergi dan Schumacher dari AIA. Dan pada saat itu jurinya adalah juri dari Sultan Kutai, Sultan Haji Muhammad Parikesit. Dan pada saat itu terpilih karya dari arsitek Henry dari Biro HBM ya. Bagi kami sangat menarik karena satu hari ketika ini dikunjungi oleh seorang praktisi heritage yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu karya arsitektur terbaik di Pulau Kalimantan. Lanjut. Nah, bagian lain dari kebudayaan yang mungkin lebih ke dalam adalah Rumah Lamin adalah identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin ini panjangnya sekitar bisa sepanjang 300 meter, lebarnya 15 meter, dan tingginya kurang lebih 3 meter. Dan Rumah Lamin ini juga bisa menampung kurang lebih 100 orang untuk beberapa keluarga. Lanjut. Nah, perlu juga saya sampaikan kekayaan arsitektur Kalimantan Timur itu salah satunya adalah Citra Niaga Samarinda. Citra Niaga ini adalah karya arsitektur dari
arsitek Antonia Ismail yang dibangun pada tahun 1980-an dan mendapatkan penghargaan Aga Khan Award untuk kegiatan desain yang dilakukan oleh Antonia Ismail. Ini memberikan gambaran sebenarnya bahwa pada saat itu Kalimantan Timur lagi diserbu banyak sekali pendatang untuk bekerja di sektor industri perkayuan. Jadi namanya banjir kap ya di tahun 1980-an. Dan sebelum ditransformasi ini dihuni oleh PKL imigran. Imigran dalam hal ini pendatang yang datang ke Kota Samarinda. Yang menarik adalah kawasan ini dibangun oleh masyarakat dan swasta, tidak ada biaya dari pemerintah. Kemudian oleh Antonia Ismail bangunannya juga dibangun sangat tradisional. Sampai hari ini sebenarnya bangunannya masih ada. Kemudian proses desain dan pembangunannya berlangsung ada rapat-rapat antara masyarakat, antara desainer, antara pemerintah untuk mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat yang telah berjualan sebelumnya di kawasan Citra Niaga ini. Dan saya nggak tahu, mungkin ini salah satu penghargaan Aga Khan Award di luar Pulau Jawa yang masih ada di Indonesia. Gitu. Lanjut. Nah, pengaruh migas, pengaruh konsesi migas di Kota Balikpapan itu terlihat dari bangunan-bangunan milik Pertamina yang hari ini masih bisa kita temui sebagai bagian dari sejarah peradaban bahwa pihak kolonial itu sempat berada di Kota Balikpapan. Ada Wisma Pantai, ini Wisma Jengki, dibangun sekitar di tahun 1950 sampai 1960-an. Juga ada Rumah Dahor, ini lebih tua, mungkin sekitar seumur dengan Istana Sultan tadi, dan juga ada kantor Pertamina RU5 Balikpapan. Jadi kalau ingin mengetahui bahwa bagaimana perkembangan Kalimantan Timur, salah satu yang menjadi titik untuk mengetahui perkembangan arsitekturnya adalah ke kawasan Pertamina di Balikpapan. Lanjut. Nah, ada upaya-upaya ini bangunan modern ya, kantor-kantor pemerintah, ada upaya untuk melakukan transformasi desain, transformasi bentuk dengan tidak meninggalkan falsafah tradisional arsitektur di Kalimantan Timur. Dilakukan oleh beberapa arsitek dan konsultan seperti di kantor Lamin Etam di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Juga ada bentuk atap menarik di kantor DPRD Kalimantan Timur di Samarinda. Juga ada gedung keuangan negara di Balikpapan. Ini sangat bagus, hingga hari ini masih bisa kita nikmati. Juga kantor pajak Balikpapan ya. Lanjut. Nah, beberapa juga bangunan masih secara baik didesain, seperti di kantor asuransi Jiwasraya di Balikpapan. Nah, ini bangunan terminal lama Balikpapan ini ketika terminal baru dibangun, kemudian terminal lama Sepinggan itu masih ada. Pertanyaannya, kira-kira apakah bangunan seperti ini masih menjadi karakter dari Kalimantan Timur atau kedepannya seperti apa? Nah, ini kemudian di bawah adalah kantor pos Balikpapan. Lanjut. Nah, pertanyaan besarnya bagi kami adalah ketika mega proyek RDMP Pertamina di Balikpapan yang nilainya 100 triliun itu selama 5 tahun, lalu ada mega proyek Ibu Kota Negara sekitar 466 triliun yang akan berlangsung 10 sampai 20 tahun ke depan. Apakah IKN ini adalah cerita selanjutnya dari Pulau Kalimantan, dari provinsi wilayah Kalimantan Timur setelah jayanya tambang batu bara, setelah banjir kap atau kayu, kemudian ada industri migas yang sangat mempengaruhi budaya dan arsitektur di Kalimantan Timur. Apakah IKN nanti, apapun bentuk desainnya, ya Bu Panca, itu akan sangat mempengaruhi bentuk-bentuk yang akan muncul di Kalimantan Timur? Apakah seperti gambaran kita bahwa
semua desain dari seluruh Nusantara akan ada di wilayah kami gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau justru pertanyaannya berbalik sebenarnya. Jangan-jangan kita tidak butuh lagi fisik, Prof. Ini tantangan desain kita ke depannya. Apakah bentuk-bentuk desain ibu kota negara itu akan menjadi warna baru dari wilayah Kalimantan Timur? Karena sepanjang peradaban sebenarnya telah banyak cerita tentang bagaimana Kalimantan Timur bisa mengembangkan budaya dan arsitekturnya dengan tidak meninggalkan unsur tradisional yang ada di Kalimantan Timur. Saya kira itu pengantar dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, Bu Panca. Menarik sekali apa yang dipaparkan ya. Jadi memang tadi pertanyaan terakhir nih, apakah IKN akan menjadikan khususnya Kalimantan Timur hanya cerita lama gitu ya. Jadi memang ini hal yang lumrah ya. Jadi memang ketika IKN sudah ditetapkan sebagai ibu kota dengan nama Nusantara, maka tentunya ini akan berimplikasi pada bagaimana ibu kota itu akan menjadi etalase Indonesia gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi kata kunci nanti bagaimana nanti arsitektur ke depan khususnya di ibu kota negara. Nah, karenanya di sini tentu pastinya Kalimantan Timur akan menjadi bagian yang terintegrasi di dalam sebuah penamaan Nusantara tadi. Nah, mungkin ini saya bisa memperoleh tanggapan dari Prof. Antariksa ini terkait dengan kondisi seperti ini. Jadi di sini ketika kita berbicara seolah mengkonfrontasikan antara tradisi dengan modernisasi, maka kita akan berhadapan dengan tawar-menawar tadi. Kata kunci dari Prof. Antariksa adalah bagaimana agar lingkungan yang kita bina itu akan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, di sisi lain ketika pemerintah misalnya khususnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa IKN akan menjadi etalase negara Indonesia yang karenanya kemudian dinamakan Nusantara. Jadi di sini ada satu proses perubahan dari homogenitas menjadi heterogenitas gitu. Kelihatannya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menghadapi kondisi seperti ini, Prof. Antariksa? Baik, terima kasih. Asik. Jadi kalau dari sudut pandang saya, yang memungkinkan. Jadi modern yang bertradisi. Karena kita melestarikan tradisi itu kan tinggalan nenek moyang. Tidak semata-mata bangunan, tidak semata-mata arsitekturnya. Bisa karyanya, bisa alat-alat pertaniannya, bisa mainan anak-anak tradisi, bisa apapun. Menjadi bagian dari fisik arsitektur bangunannya. Jadi menurut saya sangat bisa. Nanti saya berikan contoh ya waktu saya membaca. Jadi ya ini yang menjadi sulit adalah bagaimana si arsitek itu bisa menanggapi ini menjadi bagian dari desainnya tadi. Semata-mata bukan memindahkan masa lalu ya. Kita tidak boleh memindahkan masa lalu, kita datang kembali ke saat ini. Kan tidak bisa. Jadi melestarikan itu bukan bentuknya. Kalau kita mau menggunakan nanti bisa pemikirannya, bisa idenya, bisa gagasannya, mungkin bisa materialnya, mungkin bisa konstruksinya menjadi bagian dari bentuk desain modern. Saya ambil contoh begini, Jepang. Kalau dikatakan dulu identitas dia itu kayu dan kertas dulu, tapi sekarang dia enggak. Sekarang identitas saya baja dan beton. Peradabannya berubah. Karena apa? Karena mereka yang ingin dia pertahankan adalah budayanya. Kenapa tidak fisik bangunannya? Karena fisik bangunan itu hanya sebagai temporary living mereka. Ini yang seharusnya kita pikirkan sehingga nanti teman-teman yang di IAI atau para desainer yang akan merancang kota itu bisa memperhatikan ini tadi. Tidak semata-mata yang saya copy itu adalah fisik bangunannya, tetapi bagian-bagian dari itu bisa menjadi modern yang bertradisi tadi. Ya, saya menyatakan tradisi ini karena tidak semata-mata tinggalannya itu arsitektur ya. Tadi ya memang banyak ditonjolkan dari sisi arsitektur oleh Mas Wahyu tadi, tetapi bagian-bagian mau tariannya, mau motif pakaiannya, mau alat-alat pertanian tradisionalnya atau mainan anak-anak
tradisional itu bisa menjadi bagian dari bentuk desain. Ya, jadi menurut saya sangat memungkinkan karena ini peradaban ke depan. Dan betul tadi Pak Rasid, ya bagaimana ini bisa mewakili Nusantara. Kalaupun ada satu bangunan itu hibrid, campuran, ya bisa saja. Ya, dari berbagai macam tinggalan tradisi tadi menjadi bagian dari bentuk desainnya. Ya tinggal si arsitek bagaimana bisa memahami. Ya, jadi kita tidak mengkopi masa lalu kita datangkan. Mengingat ini ibu kota negara yang Nusantara tadi, yang peradaban dan prospeknya harus ke depan. Ya, tidak bilang kita kembali ke masa lalu kan tidak bisa. Peradaban kita tidak bisa kembali ke masa Prambanan Borobudur yang nggak bisa. Kita tidak bisa kembali ke masa Mojopahit yang nggak bisa. Tapi melihat ke belakang tadi, mengambil apa yang bisa lalu ditumbuh kembangkan untuk ke depan, nah itu lebih baik. Begitu, Mas Rasid. Baik, Prof. Antariksa. Ya, saya kira itu satu keniscayaan memang bahwa perubahan itu selalu ada, gitu ya. Artinya kita tidak bisa berhenti dan kita bernostalgia ke masa lalu, gitu. Mungkin bahasanya seperti itu. Seperti mungkin saya kutip kata-katanya Hegel ya, Hegelian, bahwa dia mengatakan bahwa hari ini adalah kebenaran dan masa lalu adalah kesalahan, gitu. Masa depan adalah harapan. Bagaimanapun itu terus-menerus akan terjadi. Cuman mungkin yang akan menjadi catatan nanti adalah bahwa IKN ini sudah di-state oleh khususnya di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa ibu kota namanya Nusantara. Nah, mungkin aspek-aspek tradisi, aspek-aspek budaya baik dalam arsitektur dan sosiokultural secara umum itu akan menjadi kata kunci untuk bisa bagaimana kita menjalani ke depan. Karena seperti banyak orang mengatakan bahwa kekuatan kita Indonesia adalah kekuatan keragaman budayanya yang akan menjadi sumber inspirasi yang menjadi hasanah di dalam bagaimana arsitektur nanti dikembangkan. Saya kira itu mungkin yang akan nanti menjadi kata kunci ketika kita akan mengembangkan IKN ke depan. Tanpa seperti yang Prof. Antar tadi menyampaikan bahwa memang kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan juga kita akan berhadapan dengan masa depan. Tinggal bagaimana aspek-aspek itu bisa digali, bisa dari segala hal, tidak bentuk secara utuh. Baik, mungkin itu yang bisa dipaparkan pada segmen kedua ini. Nanti kita lanjutkan di segmen ketiga paparan oleh Prof. Antariksa. Jadi pemirsa UJTV, demikian segmen kedua dan kita akan kembali ke segmen ketiga. Atau terakhir setelah yang satu ini nanti akan dilanjutkan pemaparan oleh Prof. Antariksa yang isinya kira-kira harapan ke depan terkait dengan IKN khususnya ketika pengembangan kawasan akibat adanya intervensi kegiatan di ibu kota negara ini terhadap arsitekturnya seperti apa. Jadi mungkin Prof. Antar yang akan menyampaikan tentang hal itu. Demikian pemirsa. Sementara kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa lagu ya, dari UJTV. Pemirsa UJTV dimanapun berada, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber di segmen ketiga ini dari narasumber Profesor Insinyur Antariksa, Master Engineering PhD. Prof. Antariksa adalah guru besar di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pendidikan beliau pada tahun 1983, sarjana teknik arsitektur dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Tahun 92, beliau mengambil Master of Engineering dari Department of Architecture and Design, Faculty of Engineering and Design, Kyoto Institute of Technology. Tahun 1996, Doctor of Philosophy in Architecture dari Department of Architecture and Design, Faculty of Engineering and Design, Kyoto Institute of Technology.
Banyak karya-karya beliau ya terkait dengan pelestarian, khususnya pelestarian lingkungan dan pelestarian arsitektur. Ini saya nggak perlu baca satu-satu mungkin ya. Jadi ini ada yang terakhir. Yang terakhir adalah pelestarian arsitektur bangunan Masjid Tua Kayu Jauh Sumatera Barat tahun 2019. Kebersahajaan dalam arsitektur Nusantara, merangkai jejak pemikiran Galih Wijil Pangarsa tahun 2020. Baik, kami persilakan Prof. Atarisa untuk memaparkan materinya terkait dengan materi kali ini adalah tradisional dan modernisasi terkait dengan IKN. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Rasik, mohon bisa dibantu untuk share. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya diminta waktu itu oleh Ibu Ansa yang berkaitan dengan modern dan tradisi. Waktu itu saya juga berpikir modern yang apanya, tradisi yang apanya, bagaimana cara menggabungkannya, apakah ini yang fisik, apa yang non fisik dan sebagainya. Lalu saya punya pemikiran, saya beri judul saja modern. Jadi ada dua hal yang penting di sini, yaitu modern dan yang tradisi. Kalau yang modern adalah sesuatu tren yang saat ini masa depan terus berjalan, tidak dibatasi oleh zaman tertentu. Kemudian berubah dan tidak dibatasi pada satu ruang. Kalau kita bicara modern. Tetapi kalau kita bicara tradisi, kata tradisional ini sendiri memiliki kata dari tradisional atau dari tradisium yang artinya serah terima, memberikan, estafet, mengirim, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Berarti ada sesuatu yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Ada satu warisan yang memiliki arti khusus dari sebuah komunikasi masyarakat yang harus kita teruskan. Nah, dua hal ini lalu menjadi pertanyaan, bagaimana cara menggabungkannya? Apakah bisa kedua hal ini digabungkan? Maka saya menyebutnya sebagai modern tradisionalistik atau modern yang bertradisi. Slide berikutnya. Nah, ini ada satu contoh ya, nanti bisa kita jadikan sebagai referensi. Bagaimana yang modern tadi bisa bertradisi dari aspek melestarikan. Ada dua karya. Yang pertama karyanya Ryo Jung-soo, yaitu sebuah stadion di Seoul, Stadion Sangam, yang itu digunakan untuk kejuaraan dunia sepak bola tahun 2002 yang hostnya Jepang dan Korea. Nah, si Ryo Jung-soo ini lalu di dalam karyanya dia coba mengambil sebuah tradisi mainan layang-layang anak-anak yang namanya Yeon tadi. Itu dijadikan atap stadion. Yang kedua, dia mencoba mengambil tiang-tiang dari paruraya tradisional di Korea sana, menjadi tiang-tiang dari stadion. Menurut saya ini bertradisi. Dia mencoba melestarikan tinggalan dari nenek moyang mereka. Yang satu adalah mainan tradisional layang-layang, yang satu adalah tiang dari paruraya tradisional Korea. Berikutnya masih juga dari Korea, si arsitek ini namanya Kim Soo tadi. Dia merancang stadion Olimpiade. Selesai 84, 86 dijadikan Asian Games, 88 dijadikan Olympic Games, tetapi garis profil stadionnya ini mengambil porselen dari dinasti Joseon yang dia berkuasa dari abad 14 sampai ke 15. Dia melestarikan tradisi nenek moyangnya apa? Porselen tadi. Untuk apa? Bagian dari garis stadionnya. Slide berikutnya. Nah, ini juga sama. Ini karya Frank Gehry ya, dan Peter Marino. Dia membuat satu rumah model Louis Vuitton yang ada di Seoul. Lalu si Gehry ini juga mengambil Hwangseong, yaitu benteng tradisional, dan satu tarian tradisional Dongwai Hakjum tadi, yaitu tarian Bungung Bangon, yang dia ambil
dia masukkan menjadi bagian desain bangunan. Tradisi bertradisi dia mengambil tinggalan masa lalu nenek moyang bangsa Korea. Dan yang terakhir adalah karya Jun Aoki dan Peter Marino yang ada di Midosuji, kota pelabuhan di selatan Osaka. Si arsitek juga mengambil satu flagship layar kapal tradisional yang membawa perdagangan dari Osaka ke Tokyo pada abad 18-19 menjadi bagian dari desain bangunan. Bertradisi, ya bertradisi. Dia melestarikan tinggalan nenek moyang mereka. Nah, jadi keempat-empatnya tadi, si Aztec tadi mencoba mengambil masa lalu mereka, tetapi tidak pada bentuk fisik arsitektur bangunan, tapi bagian-bagian tradisi mereka yang dia tinggalkan menjadi bagian dari desain baru mereka. Maka saya sebut modern yang bertradisi tadi, atau modern tradisionalistik. Baik, slide berikutnya. Sekarang banyak pilihannya. Karena kalau kita bicara IKN, ya tempatnya masih terbuka hijau. Maka ada banyak pilihan. Yang pertama pilihan bebas. Merupakan situasi di mana bangunan tradisional terletak berjauhan dan atau masih hijau sekali. Itu pilihan. Pilihan yang kedua itu keterkaitan yang reflektif. Misalnya pada lingkungan yang memiliki kualitas campuran, maka pendekatan harus lebih selektif dalam kita mengambil pola-pola setempat tadi. Ada juga kesesuaian yang moderat, memberikan respon terhadap pola-pola setempat apabila terdapat keanekaragaman gaya arsitektur dan keanekaragaman tadi pun harus memberikan karakter kepada kesatuan dan harmoni. Yang berikutnya ada lagi penyesuaian yang teliti. Kalau satu wilayah atau distrik dikomposisikan oleh banyak bangunan yang signifikan dan secara bersama-sama memiliki banyak detail dan kesamaan sikap. Nah, ini harus hati-hati. Dan yang terakhir, ini tidak perlu ditiru ya, karena namanya tiruan. Jadi ini mencoba mereplika, mengambil, kemudian membangun kembali, tapi ini jarang dilakukan. Nah, dari sekian banyak tadi kemungkinan besar, ya ini kemungkinan ya, mungkin yang pilihan bebas tadi. Nanti kalau sudah ada banyak bangunannya, mungkin baru pilihan-pilihan berikutnya bisa kita lakukan. Ya, jadi karena daerahnya masih kosong, masih hijau, ya kemungkinan ya pilihan bebas tadi. Dilakukan, ya kita ambil motif-motifnya, desain arsitekturnya. Kalau ada, kalau tidak ada, ya saya sebutkan tadi tradisi apa yang ada di sana atau di wilayah Nusantara yang bisa kita ambil. Lalu kita atur bentuk-bentuknya, dasar yang sama, kita atur kembali sehingga tampak berbeda dengan yang lama. Atau kita lakukan pencarian bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual sama dengan yang lama. Lalu kita abstraksikan bentuk-bentuk tadi. Ini salah satu cara. Ya ini tugasnya arsitek ya, bukan tugasnya saya. Ini tugasnya arsitek nanti bagaimana hal-hal itu bisa dilakukan. Banyak caranya, banyak pendekatannya, banyak pemikirannya. Kemudian yang menjadi poin penting di sini adalah masyarakat. Ya kan? Interpretasi masyarakat terhadap bangunan baru di IKN nanti itu bisa berbeda-beda. Hal yang penting adalah sifatnya mudah dibaca dalam bentuk maupun fungsi, menunjang keanekaragaman aktivitas ataupun pemakai, menunjang penggunaan untuk berbagai tujuan. Ya intinya memberikan manfaat untuk orang lain. Digunani itu pilihan ya, kalau orang Jawa seperti itu. Baik, slide berikutnya yang terakhir. Nah, karya-karya ini, ya, arsitektur bangunan misalnya. Ya, kalau ini mau kita gali dari sumber-sumber tradisional dan Nusantara tadi, bisa dijadikan wajah ibu kota tadi yang modern tradisionalistik. Mungkin nanti akan memiliki identitas baru, karena ini peradaban baru. Kita akan berkembang ke depan, peradaban akan ditata ke depan. Nah, yang menjadi masalah sekarang, ini tugasnya para arsitek ya, dalam memodernkan tradisi tadi.
Yang pertama, hanya mengambil material yang lalu. Ya, kita mengambil materialnya bahannya yang lalu, yang berapa dapatan yang lalu. Kemudian kekeliruan yang kedua, meminjam sejarah masa lalu, dijadikan sebuah hal yang baru, lalu kita akan letakkan di ruang yang kosong. Maka ruang itu tidak mempunyai jiwa. Nah, jadi jangan mengambil masa lalu kita ambil, tapi kita letakkan pada sesuatu yang kosong. Maka ruang tadi tidak akan memiliki jiwa. Jadi ini yang jadi poin penting, tidak mengcopy masa lalu, tetapi menumbuh kembangkan. Bagaimana yang lalu ditumbuh kembangkan menjadi sesuatu yang baru tadi. Boleh mengambil masa lalu, silakan, tapi ditumbuh kembangkan, bukan mengcopy ya, bukan mengcopy masa lalu. Nah, jadi intinya, ya nanti ini tanggung jawab arsitek. Baik, terima kasih Prof. Antariksa. Luar biasa sekali tawaran yang sudah disampaikan oleh Prof. Antar tadi. Begitu beragam pendekatan yang bisa dipilih oleh arsitek ya di dalam menuangkan idenya. Saya melihat tentunya juga tidak mudah ya Prof ya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak contoh bagaimana inspirasi dari tradisi itu tidak hanya diambilkan dari, kita berbicara arsitektur, tidak hanya diambilkan dari arsitektur, tapi juga dari benda-benda, kemudian dari tarian bahkan, katakan seperti itu. Dan yang terakhir tadi juga menarik ya, kekeliruan-kekeliruan yang jangan diambil, atau mungkin arsitek-arsitek sekarang atau kita yang sedang belajar itu memang lebih mudah rasanya mengambil material untuk supaya nostalgia atau memori masa lalu itu bisa tercerminkan, mengambil sejarah, katakan seperti itu. Baik, saya ingin mendengarkan Pak Wahyu untuk tanggapan terhadap materi dari Prof. Antariksa itu. Baik, Pak Rasik, mungkin ada tanggapan yang lain tadi terhadap paparannya Prof. Antar? Ya, saya kira tadi Prof. Antar sudah banyak memaparkan terkait dengan dimulai dari definisi, dimulai dari definisi tradisi dan tradisional modernistik mengistilahkan. Nah, tentunya ini akan menjadi kata kunci nanti di dalam bagaimana arsitektur dikembangkan khususnya di IKN. Apalagi terkait dengan yang sudah di-state di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa ibu kota Nusantara nanti itu akan menjadi etalase Indonesia. Jadi ibu kota akan diciptakan sebagai kota untuk dunia, untuk merepresentasikan bagaimana keberadaan Indonesia khususnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan arsitektur. Nah, ini akan menarik sekali. Tadi beberapa tawaran-tawaran solutif dari Prof. Antar terkait dengan bagaimana nanti arsitektur di IKN ini dikembangkan. Nah, mungkin nanti ini saya perlu tanggapan dari Pak Wahyu lah ini selaku Ketua IAI Kaltim. Jadi itu tawaran-tawaran dari Prof. Antariksa dan juga ada beberapa presiden di beberapa tempat tadi di Korea misalnya terkait dengan bagaimana arsitektur dikembangkan berbasis tradisi. Silakan Pak Wahyu. Ya, Pak Rasik, menarik apa yang disampaikan Prof. Antar, mungkin bisa jadi materi sayembara juga untuk memikirkan bagaimana konsep memodernkan tradisional ini gitu. Itu bagian yang menurut kami perlu digali atau dieksplorasi lebih dalam ya. Bukan hanya dari sisi arsitektur, tapi dari bahkan aspek non fisik pun menjadi salah satu hal yang bagian dalam mentransformasi arsitektur tradisional kita. Jadi dari beberapa diskusi juga, terus kemudian teman-teman arsitek yang banyak melakukan kajian arsitektur tradisional, sebenarnya yang menjadi kegelisahan kami, Prof, sebenarnya sangat sedikit sebenarnya yang menggali
mengeksplor arsitektur tradisional Kalimantan Timur gitu. Jadi kita kalau di Pulau Jawa mungkin akan sangat banyak kita membaca kajian-kajian tentang arsitektur tradisional Jawa misalnya. Nah di Kalimantan Timur itu karena memang tumbuh dari peradaban yang sangat tergantung dengan migas dan hal lain, maka kita akan sangat sulit mendapatkan literatur yang membahas tentang bagaimana arsitektur tradisional Kalimantan Timur memiliki peran nanti pada saat ibu kota negara Nusantara, meskipun namanya Nusantara, tetapi bagi kami di Kalimantan Timur usaha kami sebenarnya adalah bagaimana arsitektur tradisional Kaltim itu bisa berdampingan juga dengan arsitektur Nusantara kita dalam bentuk-bentuk yang tidak ketinggalan ya Prof ya, tidak seperti yang saya sampaikan lalu dari kayu ulin, mencari kayu ulin aja sudah susah sekarang. Nah sekarang bagaimana mentransformasi itu ke dalam bentuk-bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan roh dari arsitektur tradisional yang kami miliki di Kalimantan Timur. Saya berbicara tentang Kalimantan Timur karena sebenarnya kekayaan kami di Kalimantan Timur itu adalah kemudahan menerima hal-hal baru. Jadi saya kok yakin bahwa ibu kota Nusantara nanti ketika dibangun itu akan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Jadi justru kekhawatiran kami kalau proses pembangunan itu tidak berlanjut karena begini Prof, Kalimantan Timur itu dengan ibu kota negara dengan kegiatan bahasa Pak Rasik tadi adalah intervensi kegiatan dengan proyek yang begitu besar masuk di Kalimantan Timur, maka kebahagiaan kami itu adalah adanya jalan-jalan baru, adanya bendungan-bendungan baru yang sekian lama tidak dibangun di Kalimantan Timur. Dengan sumbangan dari begitu banyak sumber daya alam yang kami sampaikan ke negara, kemudian dengan adanya proyek ibu kota negara ini, maka infrastruktur yang ada itu bisa dibangun lebih banyak di IKN. Jadi atau tidak, sebenarnya kami sudah bersyukur gitu bahwa ibu kota negara ketiban di Pulau Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur. Arsitekturnya juga nanti akan berkembang, kebudayaannya juga akan berkembang, tetapi yang jadi kekhawatiran kami bahwa selama ini kami tidak banyak melakukan kajian tentang arsitektur tradisional kami sendiri gitu ya. Apalagi kemudian nanti akan banyak kalau temanya adalah arsitektur Nusantara, berarti yang saya yakin bahwa arsitektur Nusantara itu sangat kaya Prof. Dari kajian-kajian yang selalu saya ikuti bahwa arsitektur Nusantara itu ketika diwujudkan dalam bentuk yang baik, modern, itu akan sangat long life ya. Jadi bisa bertahan begitu lama gitu. Nah, tetapi yang hal-hal yang menjadi pertanyaan kami Pak Rasik bahwa bagaimana misalnya mengganti kayu ulin dengan bahan-bahan baru gitu. Itu kan bagaimana tema IKN yang katanya low carbon itu bisa terwujud di pembangunan ibu kota negara nanti. Itu tantangan dari perencanaan pembangunan ibu kota negara nanti. Saya kira demikian. Baik Pak Wahyula, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi memang bagaimanapun ketika IKN nanti dikembangkan di satu kawasan khususnya di Kalimantan Timur, ini akan berimplikasi pada tadi seperti yang saya sampaikan, adanya perubahan dari aspek yang bersifat homogenitas menjadi sesuatu yang heterogenitas. Jadi di situ akan terjadi pergulatan budaya yang datang dari berbagai wilayah di Nusantara. Karena tentu akan jutaan manusia akan masuk, ya jutaan penduduk yang masuk ke wilayah IKN, dan itu akan berimplikasi bagaimana arsitekturnya dikembangkan. Karena arsitektur sendiri adalah ruang kehidupan, yang datang adalah manusianya, maka bajunya akan turut serta menyertai bagaimana mereka hidup. Nah, masalahnya di sini bagaimana ini diintegrasikan heterogenitas dari budaya dan arsitektur. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Antariksa. Untuk segmen terakhir ketiga ini, saya minta mungkin Prof. Antariksa menyampaikan closing remark terkait dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Silakan Prof. Antariksa. Di mute, Prof.
Baik, terima kasih Pak Rasik, Bu Banca, dan Mas Wahyu. Jadi ini satu proses yang menurut saya menarik ya, jadi memberikan kontribusi yang besar untuk dunia sektor tentunya, untuk IAI tentunya ada berbagai macam pilihan-pilihan yang nanti bisa dilakukan. Banyak pilihan-pilihan yang nanti bisa dikerjakan. Apakah nanti akan mengambil beberapa tempat lalu menggabungkan menjadi satu? Atau bisa juga satu tempat tapi mengambil bagian-bagiannya menjadi satu. Itu nanti tergantung arsitek ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan harus seperti itu tidak seperti ini. Tapi hari ini saya rasa kita belajar bersama ya. Saya juga belajar dari Mas Bayu, dari Mas Rasik dan Mbak Panca juga, agar apa yang kita sampaikan hari ini bisa sedikit ya memberikan sumbangan nanti ke depan, dan berharap apa yang kita berikan nanti bisa memberikan makna yang lebih dalam lagi bagi kehidupan masyarakat, manusia, aktivitas, dan sebagainya di Ibu Kota Negara baru nanti. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Mas Rasik. Selanjutnya, Pak Wahyu bisa menyampaikan closing remarks. Singkat saja, kami di Kalimantan Timur, arsitek di Kalimantan Timur yang bergabung di IAI, berharap sebenarnya Ibu Kota Negara ini menjadi sebuah kegiatan yang memberikan hal positif kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. Ya. Kalau perencanaan dan perancangannya bagus, maka yang pertama menikmati adalah kami, gitu ya. Melihat secara visual, menikmati proses itu. Tapi kalau misalnya Ibu Kota Negara ini, mohon maaf, didesain dengan jelek, dengan buruk, maka kami juga yang akan pertama sekali menikmati keburukan itu. Jadi harapan kami ke depannya mudah-mudahan Ibu Kota Negara ini memberikan hal-hal positif terhadap perkembangan arsitektur di Kalimantan Timur. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu dan Prof. Antariksa yang sudah menyampaikan closing remarks. Dan pemirsa UGTV, hari ini kita sama-sama telah belajar tentang tradisi khususnya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya lagi tentang arsitekturnya melalui pemaparan dari Pak Wahyu tadi. Begitu banyak cerita yang sudah disampaikan, mulai dari existing, kemudian sejarah kerajaan-kerajaan yang mewarnai perjalanan arsitekturnya, kemudian juga keragaman arsitektur asli hingga pembangunan Kalimantan Timur sampai saat ini. Sedangkan dari Prof. Antariksa sudah begitu banyak keragaman, pilihan, pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan atau bisa diambil sebagai jalan dari arsitek-arsitek nanti yang akan berkiprah di IKN Nusantara dengan pendekatan arsitektur modern atau kontemporer yang bersumberkan pada tradisi. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dan terima kasih kepada Bapak Wahyulah Bandung dan Prof. Antariksa yang telah berkenan untuk berbincang-bincang di acara UG Talks eksklusif IKN. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.